Oke, Dek. Salam Pramuka. Mana jawabannya, Dek? Ada Dek, kalau ada yang mau ucapkan salam Pramuka, ucapannya salam sambil memberi hormat lagi ya. Kita coba. Salam Pramuka. Iya, Kak Doni, siap. Bagaimana? Halo Kak, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, saya udah standby. Belum join. Udah masuk Kak, saya? Saya udah masuk? Sudah Kak. Ya, saya udah masuk. Oke, salam Pramuka. Mana ada kedengeran nggak suara kakak? Dengar Kak. Dengeran ya. Oke, ya, baik. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa ini kakak mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, keinginan dari Pak Yayat dan Pak Cicuk secara pribadi adalah sebetulnya kakak berharap bahwa khusus adik-adik kelas 10 ya, ini bisa ikut semuanya. Karena apa? Khusus kelas 10 ini ada korelasinya dengan nilai di raport ya, nilai eskul. Karena nilai eskulnya tidak boleh C, minimal B. Berarti setiap kali kita ada kegiatan pramuka khususnya yang berkaitan dengan latihan rutin dia hadir. Nah, adapun A itu ditambah dengan nilai-nilai kemampuan dan loyalitas dia di dalam aktivitasnya di kepramukaan gitu ya. Nah, sementara C itu dianggap tidak aktif. Maka untuk eskul C biasanya di dalam aturan sekolah untuk kenaikan itu tidak diizinkan untuk naik gitu. Maka bagi kakak berat apabila adik-adik tidak pernah ikut di dalam kegiatan eskul, terutama di dalam online atau di dalam latihan, dia memiliki nilai sangat repot buat kakak ya. Maka kita coba kerjasama, adik-adik paling tidak hadir di dalam latihan. Syukur-syukur memahami dan mau mengaktualisasikan diri menjadi lebih berdaya guna dalam kegiatan pramukanya, sehingga ada nilai manfaatnya buat masa depan adik-adik ya, khususnya untuk diri sendiri. Nah, begitu. Lalu yang kedua, karena kita sudah terbentuk Dewan Ambalan, maka seyogianya Dewan Ambalan itu juga sudah mulai bergerak dan sudah mulai berinisiatif menyelenggarakan latihan-latihan rutin dan merencanakan kegiatan-kegiatan terprogram yang kira-kira bisa menambah kualitas kemampuan adik-adik dalam kepramukaan. Ya. Nah, karena adanya peningkatan kualitas kegiatan, otomatis mungkin ini ada biaya yang tidak tertanggulangi oleh sekolah. Pak Yayat dan Pak Sekolah secara pribadi, khususnya Pak Yayat, sudah mengizinkan adik-adik untuk membentuk iuran pribadi dari dana mandiri. Kakak secara mandiri, secara pribadi mempersilahkan, karena memang di dalam pramuka hal itu diperbolehkan. Hanya siapa yang diamanahkan di dalam pengelolaan keuangan itu harus amanah betul-betul ya, bertanggung jawab dan disiplin dan tidak menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, tapi betul-betul digunakan untuk kepentingan kegiatan dan secara terbuka dan tersusun dengan rapi, artinya tertulis dengan rapi, sehingga tidak ada pola pikir dari teman-teman yang merasa curiga atau berpikiran lain kepada pemegang kas ya. Jadi itu usahakan dilaksanakan dengan baik. Besaran yang ada disetujui 5.000. Kakak tanya, 5.000 itu adalah sudah menjadi keikhlasan adik-adik, betul? Tidak ada keterpaksaan? Mohon dijawab. Halo? Adik-adik? Siap ya. Kalau siap, silakan mulai hari ini. Kalau memang sudah memiliki dana tersebut atau uang tersebut, diserahkan kepada bendahara atau bendahara di Ambalan ya, dan nanti dibukukan ya. Dan di setiap minggu nanti dilaporkan pada saat latihan. Apakah sudah digunakan atau belum? Yang satu tanya. Oke.
terus seizin kakak dalam hal ini pendamping di lapangan atau pembina satuan dan juga Pak Yayat. Ya, artinya sepengetahuan dan seizin Pak Yayat dan kakak, sehingga penggunaannya pun bisa terarah dan terukur. Begitu ya, Adik-adik, dipahami ya? Siap, paham, Tolong Kak. dijawab. Halo, Adik-adik. Halo, Kak. Nah, baik Adik-adik, kakak akan hari ini memberikan materi yang berkaitan Izin Kanita, jaringannya kayaknya putus itu Kanita. mohon maaf tadi terputus ya. Kakak mau itu ya, mau share materi ya. Ya, kakak mau share materi sekarang. Mohon maaf. Ya, share materi ya. Ini apa ini? Share materi bukan? Itu namanya. Ya, oke. Ya, materi hari ini adalah dapat ikut aktif kerja bakti di masyarakat. Artinya kerja bakti di sini bagian dari kegiatan bakti sosial, ya, atau bagian dari kegiatan kita peduli kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Ini kalau di SKU Penegak nomor 9, ya Dedek. Baik, kita mulai ya. Ini mohon maaf agak sedikit ininya. Sebentar, kakak inkan dulu. Pindahkan dulu biar bisa. Ya. Terlihat ya, Dedek? Terlihat, Kak. Oke. Dapat ikut serta aktif dalam kegiatan di masyarakat adalah bagian dari pencapaian SKU Penegak Bantara nomor 9. Ya. Oke. Oh, ini ada pramuka. Dede pernah tahu lagu ini nggak? Ini apa sih? Kakak coba ulangin dulu. Siapakah yang tegak berdiri? Ini harusnya musiknya udah mulai. Coba. Nggak bisa ya? Oh ya. Ya sama-sama ya, Dek. Siapakah yang tegak berdiri? Itu pramuka. Siapa yang sopan dan simpati? Itulah pramuka. Siapa yang jujur dan baik hati? Itu pramuka. Siapa yang sukanya berbakti? Itu pramuka. Ya, adik-adik mohon nanti jangan dicoret-coret layarnya ya. Siapa yang tegak berdiri? Itu pramuka. Siapa yang sopan dan simpati? Itulah pramuka. Siapa jujur dan baik hati? Itu pramuka. Siapa yang sukanya berbakti?
kita itu harus tegak berdiri di sini, artinya harus bisa mandiri, harus mempunyai rasa karismatik dari orang-orang sehingga orang-orang segan kepada kita, dan kita juga harus menjadi orang yang jujur, sopan dan baik hati, dan harus menjadi orang yang bermanfaat buat lingkungan. Ya, itu nilai filosofi yang ada di lagu tersebut. Oke, kita lanjut. Kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia bisa kita rasakan saat ini, yang terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama. Karena persatuan dan kebangsaan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur budaya masyarakat Indonesia sendiri yang ditempati di tempat yang terjangkau dan waktu yang sangat lama. Persatuan berasal dari kata utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan mengandung arti bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kedaulatan utuh dan serasi. Jadi harapannya adik-adik pramuka di Ambalan SMK ini tidak berdiri sendiri, ya, tetapi satu sama lain saling mendukung menjadi satu untuk kompak menjadi tim yang solid untuk mengembangkan kepramukaan di gugus depan. Begitu ya. Karena kita bagian dari bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia yang mempunyai nilai filosofi bersatu untuk kesatuan, ya, satu untuk Indonesia dan Indonesia untuk semuanya. Artinya semua di sini adalah seluruh bangsa Indonesia. Dipahami ya, Adik-adik, materi yang itu? Silakan dijawab. Oke, kita lanjut ya. Unsur-unsur sosial budaya diantaranya seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Kedua unsur ini merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Warga bersama aparat pemerintah dusun melakukan kerja bersama. Ketua kampung, keluarga besar, Segar Makmur menjelaskan bahwa kegiatan bakti atau gotong royong itu dilakukan rutin setiap bulan. Dan kegiatan itu merupakan juga bagian dari kegiatan masyarakat seperti penghijauan, membersihkan lingkungan, jalan sehingga terlihat menjadi asri, hijau, dan indah. Itulah kegiatan yang kita lakukan di dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Tujuannya adalah ada partisipasi dari anggota pramuka, khusus bisa dilakukan rutin setiap bulan. Nah, kalau di sekolah kita, di gugus depan kita, mana yang bisa kita lakukan? Jalan-jalan itu. Jalan Abdurrahman Wahid bisa menjadi bagian dari objek jiwa bakti sosial kita dalam kepedulian terhadap lingkungan dengan kebersihan dan memelihara kelestarian lingkungan. Ya, Adik-adik, kira-kira itu bisa diprogramkan ya oleh adik-adik Ambalan ya. Dipahami Adik-adik? Silakan dijawab. Ya, semoga dipahami ya. Bu. Kakak lanjut ya. Nah, apa itu kerja bakti? Kerja bakti ini kita bisa lihat ya, ada dua layar gambar yang kakak contohkan. Ini di sini ibu-ibu sudah membersihkan rumput-rumput di jalan. Lalu bapak-bapak juga nggak kalah serunya dengan adik-adik dan sebagainya. Adik-adik mohon tidak dicoret-coret layarnya. Kakak marah kalau ada yang seperti ini. Berarti dia tidak bertanggung jawab. Karena kakak sudah menghormati adik-adik dan sudah berusaha menyuguhkan yang terbaik untuk adik-adik. Ya, oke. Terima kasih untuk tertib. Kerja bakti adalah kegiatan yang biasa dilakukan dengan bergotong royong untuk mewujudkan kepentingan bersama. Kerja bakti merupakan kegiatan yang tidak mengharapkan imbalan atau uang, dilakukan secara sukarela dan hasilnya dapat dinikmati bersama-sama. Biasanya kerja bakti ini dilakukan di lingkungan yang terkecil seperti RT ya, atau di lingkungan keluarga dan sebagainya. Nah, di sekolah kita juga bisa kita melaksanakan seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, makna persatuan ini tadi ini ya. Makna persatuan dan kesatuan bangsa dapat bersifat kekeluargaan, jiwa gotong royong, musyawarah dan sebagainya. Lalu sifat kekeluargaan dan gotong royong dapat terlihat dari saat kerja bakti. Artinya dari kerja bakti itu juga bisa menimbulkan sifat kekeluargaan atau sifat silaturahmi, saling mengenal, ya, saling membantu, saling peduli, saling menolong dan sebagainya. Itu suatu bentuk kegiatan bersama anggota suatu masyarakat untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Demikian ya adik-adik yang berkaitan dengan kegiatan kerja bakti.
Lalu sekarang kita coba apa saja sih kegiatan kerja bakti itu? Satu, kerja bakti adalah tugas seluruh anggota masyarakat. Jadi kita adalah bagian dari anggota masyarakat, ya walaupun kita berseragam pramuka atau sebagai siswa dari SMK, tapi kita adalah anggota masyarakat. Di lingkungan sekolah, seluruh warga sekolah mempunyai tugas dalam melaksanakan kerja bakti tersebut. Kerja bakti di sekolah dilakukan dengan memberikan tugas rutin kepada petugas piket kelas dan sebagainya. Kerja bakti yang dikerjakan semua anggota sekolah umpamanya menyapu, mengepel beberapa ruang kelas, serta memungut sampah yang berantakan di lampang atau di lantai. Bisa juga di lingkungan sekolah menjadi bersih, membuat siswa dan guru menjadi nyaman dan berada di lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Sekarang koreksi kakak. Apakah sanggar pramuka atau sanggar OSIS atau sanggar UKS sudah asri, sudah bersih, sudah sehat, sudah segar, sinar matahari sudah cukup masuk, sirkulasi udara sudah cukup masuk? Silakan adik-adik jawab. Kalau belum, laksanakan di lingkungan yang terkecil, yaitu sanggar pramuka, ruang OSIS, ruang UKS, ya itu bagian dari tempat kita berada. Itu usahakan dibersihkan, bagian dari kita bekerja bakti. Jadi bersama-sama. Yang namanya kerja bakti bukan kerja sendiri, tapi kerjanya bersama-sama. Tim semuanya bekerja, ya saling membantu, saling percaya dan saling menyokong sehingga pekerjaan besar menjadi kecil, pekerjaan berat menjadi ringan. Kita lanjut. Kerja bakti juga merupakan sarana kebersamaan antara warga dalam membantu tercapainya kenyamanan desa dengan melakukan pembangunan yang bermanfaat bagi desa yang bersangkutan. Ini kalau kerja bakti itu dilakukan di lingkungan masyarakat. Ya, sementara karena semua warga terutama pria berkumpul, sedangkan perempuan ini punya tugas utamanya adalah menyiapkan konsumsi, ya sebagai asupan energi buat yang kerja. Maka di dalam bergotong royong biasanya yang perempuan itu menyiapkan minum, makan dan sebagainya, ya. Sehingga di sini terlihat aroma yang sangat rukun dalam hidup bermasyarakat antara yang laki-laki dan perempuan, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, remaja, yang putra, yang putri semua memiliki tanggung jawab yang sama. Inilah momen untuk membangun kerukunan antar warga. Jadi kerja bakti juga merupakan salah satu bagian dari usaha untuk menjadikan persatuan dan kesatuan bangsa dengan membangun pola kerukunan antar warga. Begitu ya Dede, dipahami ya? Kita lanjut. Di lingkungan mana saja kerja bakti bisa dilaksanakan? Berdasarkan budaya nenek moyang kita yang secara turun-menurun, biasanya dilakukan bisa juga di desa, di kantor-kantor, instansi pemerintah dan swasta, ya itu yang sebetulnya budaya itu bagus, yang akhirnya bisa dikembangkan menjadi pola-pola kegiatan modernisasi sekarang yang lebih baik lagi, seperti instansi pemerintah atau swasta, ya lingkungan sekolah, menyapu ruangan kelas, membersihkan selokan di sekolah, memotong rumput liar yang ada di lingkungan sekolah, membersihkan halaman dan lingkungan sekolah, atau termasuk ruang-ruang eskul ya dan ruang-ruang kegiatan lainnya ya, termasuk juga menata dan merapikan perlengkapan barang-barang eskul. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan kerja bakti dusun, masjid, sekolah, dan jalan menuju makam yang dilakukan antara lain membersihkan rumput dan sampah di sekitar balai atau sekitar tempat tersebut. Dipahami ya adik-adik? Oke, sekarang apa perbedaan gotong royong dan kerja bakti? Kalau gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan, itu gotong royong. Ya, tapi kalau kerja bakti adalah sarana kebersamaan antar warga demi tercapainya kerukunan di suatu lingkungan masyarakat. Maka di dalam kerja bakti otomatis ada gotong royong, ya. Begitupun kalau gotong royong dilakukan secara bersama pasti ada kerja bakti. Jadi dua hal ini sama-sama bersinergi, satu lain saling membutuhkan dan bisa menjadi satu pasangan yang sangat harmonis, ya Adik-adik. Lanjut, apa saja yang bisa dilakukan dalam kerja bakti di sekolah atau di gugus depan?
yaitu 1, piket harian membersihkan kelas sesuai dengan jadwal yang ditentukan sebelum pelaksanaan dimulai. Lalu kerja bakti di hari tertentu umumnya untuk membersihkan lingkungan sekitar bersama-sama, baik itu siswa atau pegawai beserta juga dengan guru dan sebagainya. Itu bisa juga Kak dilakukan, ya bisa melakukan OSIS ya di atas program OSIS atau pramuka dengan para pembina ya, dengan teman-teman yang lain, dengan para mabi bisa juga. Jadi silahkan adik-adik penegak punya program, kembangan program ini menjadi program yang positif dan bermanfaat ya. Lanjut. Kerja bakti adalah kegiatan sosial yang berguna untuk membersihkan lingkungan sekitar dari berbagai kotoran yang mengganggu. Berarti kotoran yang mengganggu, yang namanya kotoran berarti sesuatu benda yang tidak boleh digunakan atau sesuatu yang sudah tidak dipakai. Karena kotoran berarti kotor. Kotor itu mengandung penyakit, berbau dan sangat berbahaya. Maka ini sangat mengganggu ya di lingkungan masyarakat. Apalagi kalau kotoran itu adalah kotoran limbah-limbah kimia yang beracun, itu sangat mengganggu sekali dan sangat berbahaya ya. Misalnya membersihkan got agar tidak mampet, lalu membersihkan ilalang yang tumbuh di pinggir jalan agar jalan terlihat rapih, bersih, lalu di makam kampung atau di tempat-tempat ibadah lain ya, di tempat-tempat kegiatan masyarakat misalkan balai desa atau tempat penyelenggaraan pos kesehatan dan sebagainya, atau pos ronda juga bisa dilakukan dan sebagainya. Sampai situ adik-adik dipahami? Silakan dijawab. Halo? Oke, ya. Sekarang kenapa kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan agar terhindar dari penyakit dan lingkungan menjadi bersih. Kerja bakti juga membuat pekerjaan cepat ya, dan pekerjaan besar menjadi selesai. Karena dikerjakan bersama-sama, kerja bakti dapat meningkatkan keakraban antara satu warga dengan lainnya. Sehingga secara otomatis kerukunan antar warga di masyarakat itu akan terjalin. Tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian. Ya, Dek? Lanjut. Mengapa setiap warga harus membagi tugas dalam kerja bakti? Agar kegiatan kerja bakti dapat terlaksana dengan cepat dan terselesaikan semua pekerjaan yang ingin dilakukan, sehingga terjadi keringanan beban para warga karena dikerjakan secara bersama-sama. Maka di dalam kerja bakti nggak boleh ada yang nyangkul, yang lainnya nonton, nggak boleh. Dibagi. Kalau misalkan membersihkan got perlu pakai cangkul, yang nyangkul ada beberapa orang, yang lainnya mengangkat ya kotoran-kotoran yang diambil oleh cangkul tersebut sehingga akhirnya dibuang ke tempat yang memang sudah disiapkan untuk menjadi tempat pembuangan akhir begitu. Begitupun yang mencabut ilalang ya, jangan semuanya cabut ilalang tapi nggak ada yang mau buang sampahnya. Ya harus ada yang mencabut ilalang siapa, yang mengambilnya siapa, yang ngangkutnya siapa, sehingga pekerjaan yang besar itu bisa selesai dengan cepat dan dalam waktu yang terukur sehingga pekerjaannya itu menjadi selesai semuanya. Begitu ya Dedek. Kita lanjut. Apa manfaat kerja bakti untuk gugus depan? Ya, 1. Boleh yang voice-nya nyala dimatikan dulu. Ya. Kak, Ade Mustafa dinyalakan dulu. Ya. Dimatikan dulu. Dimatikan dulu itunya. Dimatikan dulu, Dek. Dimatikan dulu. Ade Mustafa dimatikan dulu. Ya, dimatikan dulu narasinya. Oke, terima kasih. Biar kakak bicara kedengaran. Oke, apa manfaat kerja bakti bagi gugus depan kita atau bagi masyarakat? 1, terlepas dari wabah penyakit. Yang kedua, lingkungan jadi bersih. Yang ketiga, pekerjaan bakal cepat selesai. Yang ketiga, melatih siswa bekerja sama. Ya. Yang keempat, kerja bakti bisa ditingkatkan atau bisa meningkatkan respon kepekaan siswa atau teman-teman pramuka terhadap lingkungan sekolah atau gugus depan. Lalu juga bakal menyingkirkan semua kejenuhan siswa setelah melakukan pelajaran. Biasanya kan kalau di kelas jenuh begitu saja ya, artinya bete lah, lingkungannya terukur seperti itu, teman-temannya juga kayak begitu. Tapi begitu dibawa keluar ya, kegiatannya di luar, di alam terbuka, sekalipun harus bekerja bakti gitu kan, itu ada refreshing,
bagi otak dan bagi hati dengan suasananya yang berbeda dan lepas ya, sehingga akhirnya ini bisa juga menghilangkan kejenuhan begitu. Jadi tolong diprogram juga ya adik-adik ya, bagian dari pencapaian SKU. Lalu lingkungan menjadi bersih karena selalu terpelihara dan terawat. Sumber penyakit seperti malaria, demam berdarah bisa dihilangkan karena mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit tersebut. Manfaat lain dari kerja bakti adalah terjalinnya kerjasama dan kebersamaan di antara warga. Nah, kalau warganya sudah bisa bekerja sama dan ada kebersamaan, maka kira-kira Indonesia aman tidak? Kira-kira Indonesia bisa jadi hebat tidak? Kira-kira Indonesia bisa terhindar dari penyakit tidak? Pasti bisa, ya. Jadi dimulai dari yang kecil, kerja bakti. Meningkatkan kerjasama di antara sesama dengan saling peduli dan saling bertanggung jawab, sehingga ini bisa menimbulkan satu hal yang besar, adanya rasa persaudaraan, rasa kesatuan bangsa. Lanjut adik-adik, bagaimana kita harus melakukan kegiatan kerja bakti agar bisa mempererat hubungan persaudaraan. Kerja bakti hendaknya tetap dijaga sebagai satu tujuan yang dapat membangun sekaligus menjaga tali persaudaraan antar warga. Yang kedua, kerja bakti juga harus bisa menyatukan dan mempererat tali persaudaraan antar warga, karena lewat bekerja inilah warga belajar bersosialisasi untuk mengenal dan menjaga lingkungannya. Ya, kalau warganya nggak kenal lingkungannya, maka kalau terjadi suatu bencana atau suatu hal yang ada, ya warganya nggak tahu, dia itu bukan anak saya, nggak tahu, padahal tetangga sebelah. Itu kan harusnya kalau dia tahu itu tetangga sebelah adalah anaknya itu, maka kalau terjadi hal-hal yang sekarang sedang santer seperti penyulikan atau perampokan, ada toleransi dari warga, hal itu bisa terhindar ya. Maka warga di sini harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membangun ya hubungan persaudaraan, sehingga suasana keamanan di lingkungan masyarakat juga bisa terjaga. Secara otomatis kalau masyarakatnya timbul hubungan persaudaraan yang tinggi, maka kegiatan-kegiatan orang yang melakukan kejahatan di lingkungan masyarakat atau warga itu akan terhindarkan. Dipahami ya, Dek? Kita lanjut. Apakah dapat menyehatkan badan? Secara otomatis kerja bakti dapat menyehatkan badan. Karena bekerja bakti dapat mewujudkan bekerja keras bersama. Kerja bakti itu bukan pekerjaan ringan. Pekerjaan yang mengeluarkan tenaga, pikiran, biaya, ya, dan juga perlu energi yang banyak. Maka secara otomatis dalam bekerja, dalam kerja bakti kita mengeluarkan banyak energi, juga banyak mengeluarkan energi juga, sehingga akhirnya antara asupan dan yang keluar di dalam tubuh kita itu menjadi normal, sehingga tidak ada energi negatif yang terendap di dalam tubuh kita. Itu ya. Lalu sehingga terasa lebih menyehatkan dan menstabilkan daya proses tubuh. Itulah hasil dari kita kerja bakti. Satu, kita seperti berolahraga, bekerja dengan keras tetapi berolahraga, tetapi hati senang. Lalu hasilnya juga terjalin hubungan kerjasama yang harmonis antar bangsa. Ini juga bisa menyehatkan suasana hati, pikiran, ya, yang akhirnya bisa menjadikan sehat tubuh kita, sehat jasmani, sehat rohani. Mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat pasti terdapat jiwa yang kuat. Begitu ya Adik-adik? Kita lanjut. Sebelum ke sini kakak tanya. Kira-kira materi yang kakak sampaikan ini dipahami oleh Adik-adik tidak? Silakan dijawab. Siap, dipahami, Bu. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Atau sudah mulai timbul ide ingin membuat sebuah program? Ya, insya Allah minggu depan kita offline ya. Hari ini kebetulan kakaknya sedang ada kegiatan, jadi kita online. Minggu depan kita offline, kita sekaligus membentuk program kerja untuk merealisasikan program-program pencapaian SKU ini ya. Baik adik-adik, untuk materi sementara kakak cukupkan kalau tidak ada pertanyaan. Lalu setelah ini kakak akan berikan soal pengayaan, dan nanti adik-adik seperti biasa jangan lupa absennya dan dikirim ke Google Drive untuk penyetoran
tugas pengayaan itu sehingga bisa mendapatkan poin dari kakak untuk tugas atau penilaian daripada nilai eskul ya. Demikian adik-adik, kurang lebihnya kakak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kakak berikan soal pengayaannya ya. Silakan adik-adik kalau mau mencatatnya atau mengkopinya. Sudah selesai, Dek? Sudah selesai belum? Difotokan? Maksudnya di screenshot? Sudah di screenshot? Kayaknya tadi Pak Doni sudah merekam untuk YouTube ya. Mungkin bagi adik-adik yang belum sempat bergabung nanti bisa melihat di YouTube-nya ya materi yang kakak sampaikan dan termasuk tugas-tugasnya ya. Baik, demikian adik-adik kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bekerja dan berkarya. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam. Ya. Kakak tutup materinya ya. Oke. Terima kasih kakak lab ya. Oh sebentar dulu Dedek. Sebelum kakak lab, tadi kakak belum foto nih. Kita foto dulu sebentar ya. Foto dulu. Jadi kakak lupa belum foto. Kita foto dulu ya. Ya, terima kasih kakak lab ya.